Guys, ini adalah The Toy Box Killer. Jadi David Parker Ray, dia tuh adalah seorang pekerja bengkel biasa guys di New Mexico. Oke, terus Dimana dia tuh ternyata menyimpan kegelapan di luar imajinasi manusia. Kalau misalkan kalian nanya yang udah pernah yang disimpan di mana? Toolbox Killer itu udah pernah. Ya. Ini Toy Box. oh beda. Beda guys. Beda. Toy Box Killer. Udah jangan crab mentality gitu, Van. Udah. Enggak anjir yang nanya doang. Oh, oke. Dia kenapa ketawa anjing gak ada urus. Dia selama puluhan tahun. Udah, ayo. Aus. Jadi apa sih yang dilakukan? Gini guys. Oh beda mas. Nih, tahun 1999. Jadi dia tuh selama puluhan tahun guys, dia tuh menculik wanita, membawanya ke sebuah trailer semi truck dan melakukan ritual penyiksaan yang disebut sebagai toy box. Dimana ini tuh bukan sebuah tempat biasa doang guys, tapi ini kalau misalkan orang-orang udah kejebak, ini udah kayak neraka bro, ya kan? Nah, tahun 1999 ini jadi titik balik. Cynthia Vigil, siapa sih? Seorang wanita yang diculik Ray itu melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Dimana dengan kondisi yang terikat, badan luka-luka dan mengenakan kerah logam, apa sih bahasanya? Di kalung logam, di kalung besi. Kayak yang patah tulang bukan sih? Iya, pokoknya di lehernya itu ada besi. Leher besi. Dia tuh kabur waktu pas Ray lengah. Terus Nah, dia tuh kabur waktu pas Ray lengah. Pelarian itu malam hari dengan tangan yang dia Enggak tangannya. masih situ komen dia baca komen mulu si Aji anjir. terus. Nah, jadi tangannya masih keikat guys. Sampai akhirnya waktu pas dia berhasil kabur, polisi ini langsung langsung gerebek trailer si Ray ini, ya kan? Datang dan mereka ternyata menemukan hal-hal yang mengerikan banget. Waktu pas detektif masuk, dia itu masuk ke trailer yang kedap suara. Jadi memang benar-benar dirancang kedap suara. Balik lagi udah kayak bunker lagi, Bang. Oke. Kayak kedap suara. Suasana di dalamnya itu benar-benar chaos. Bau bahan kimia, darah, Terus bener-bener bau amis. Wah, itu masuknya tuh udah nggak nyaman banget lah. terus. Nah, ternyata si Ray ini itu bukan cuma sekedar orang yang suka nyiksa doang, tapi dia adalah orang yang perfeksionis, guys. Oke, terus. Perfeksionis di mana dia tuh nemuin instrumen-instrumen penyiksaan si pelakunya ini dengan berbagai hal yang mengerikan. Ditemuin ada alat bedah, gergaji, peralatan yang buat Kayak laser. jigsaw anjir terus. Bener-bener, wah itu caur. Nah, hingga peralatan ginekologi. Ginekologi apa nih guys yang disalahgunakan untuk menyiksa korban. Tapi yang paling menjijikan adalah, salah satu yang paling menjijikan adalah kaset audio. Jadi dia itu ngerekam suaranya dia sendiri, ngasih tauin apa yang bakalan dia lakukan terhadap korbannya, apa yang bakalan dia pokoknya dia benar-benar masuk ke psikologis korbannya lah. Dia masuk ke psikologis korbannya, dia ngasih tauin kayak pokoknya gue bakalan nusuk lu apa gini-gini sampai akhirnya lu tersiksa. Bener-bener dia tuh ngomongnya pelan, tapi bener-bener itu diputar tiap hari supaya mereka tuh tetap sadar. Anjing. Jadi korbannya nggak boleh tidur, nggak boleh gimana-gimana. Kayak yang dikasih air ya dari atas. Iya. Anjing, terus. Dan itu juga bukan cuma rekaman doang ya guys ya. Itu sampai ada obat-obatan juga yang dilakukan sama si Ray supaya korban ini teler dan tetap on. Jadi bener-bener nggak dikasih tidur sama sekali. Mati dong anjir. Iya. Nah, tim investigasi menemukan ribuan foto para korban yang didokumentasiin ternyata sama Ray. Jadi ribuan foto dan juga catatan harian yang isinya daftar tugas dan rencana penyiksaan yang bahkan sampai yang belum dieksekusi. Dia mau ngapain hari ini, dia mau ngapain, oke hari ini Nyulik gua berapa ngapain orang ini. tadi? Kalau misalkan dari pengadilan itu sekitar 60 orang lebih yang udah jadi korbannya dia. 60 orang. Nah, detektif ya guys ya, yang nanganin kasus ini bahkan ngaku kalau misalkan mereka tuh nggak bisa tidur selama beberapa hari saat nanganin kasusnya. Karena bener-bener F up banget, traumatik banget. Jadi bukan cuma penyiksaan fisik. Kalau misalkan penyiksaan fisik kan ya udah, maksudnya kasus seperti itu emang ada ya. Tapi bagi David Ray ini udah kayak seni buat dia. Dikonsepin semuanya, dimainin semuanya, bener-bener bener-bener udah kayak film-film. Ya kan? Sampai akhirnya David Parker Ray akhirnya dijatuhi hukuman 224 tahun penjara. Gimana anjir itu extend sampai keturunannya anjir itu. Gila banget. Tapi dia cuma ngejalanin hukuman setahun. Anjir. Kenapa? Karena dia tewas di penjara akibat serangan jantung. Waktu gara-gara dia mati, sidangnya harusnya sebenarnya masih ada lanjut. Oh Karena iya. 60 orang itu nggak ketahuan di mana. The fuck? Oh, mayatnya nggak tahu di mana. Mayatnya itu dibuang-buang di New Mexico, di gurun-gurun pasir.